Sampurasun. Nah, kembali lagi di Kasundaan ya. Hari ini saya akan membahas tentang ini nih. Hihid ya. Orang Sunda pasti tidak asing lagi dengan hihid ini. Ini digunakan orang Sunda untuk mendinginkan nasi ya, agar terasa lebih pulen ya, atau sebagai alat dapur lah gitu ya. Dari hihid ini banyak filosofi yang dapat kita ambil pelajaran. Ya, dulu orang tua dulu kita membuat hihid ini dengan 3 bentuk ya, tapi yang sekarang gitu ya, sekarang dijual, sekarang dibikin hanya 2 bentuk. Ini yang dulu itu ada persegi, terus ada segitiga di sini biasanya, terus ada tangkainya atau gagangnya ya. Ketiga bentuk ini mempunyai makna yang sangat dalam sekali gitu ya. Ya, kita mulai dari bentuk yang persegi ini. Bentuk persegi ini adalah melambangkan hidup itu harus pasagi, yang artinya hidup itu harus bermanfaat bagi orang lain. Tuh ya, dimanapun kita berada, kita harus bermanfaat bagi orang lain. Ya, kalau kita miringkan aja sedikit seperti ini sebagai perlambang 4 penjuru mata angin, ya. Utara, selatan, timur, barat, gitu, dengan pusatnya di sini. Ini pancarnya. Orang akan tahu di mana titik pusat dari hihid ini dengan hanya melihatnya saja. Hebatnya itu, ya. Artinya apa? Kita harus bermanfaat bagi orang lain di 4 penjuru dimanapun kita berada. Gitu, ya. Terus yang kedua adalah segitiga. Ya, segitiga ini kenapa harus ada segitiga gitu ya? Karena masyarakat Sunda ini yang notabene gitu ya, hidup dari alam. Nah, segitiga ini melambangkan hutan atau melambangkan pegunungan. Dari sanalah masyarakat Sunda hidup dan berkembang ya. Contohnya hihid ini adalah terbuat dari bambu. Ya, ini kan dibuat dari alam ya. Makanya dibuatlah segitiga untuk melambangkan alam itu, yang artinya kita harus bermanfaat bagi alam kita, bagi kehidupan orang lain juga gitu ya. Ya, selanjutnya adalah gagangnya ini gitu ya. Kenapa dibuat seperti ini? Ini mempunyai filosofi yang luar biasa. Gagang ini dibuat untuk memegang ini ya. Ini adalah kita harus berpegangan teguh kepada akhlak, berpegangan teguh kepada kebaikan, berpegangan teguh kepada kepercayaan kita. Ya. Dan hal ini menjadi satu kesatuan dengan kebermanfaatan, baik itu bagi alam ataupun bagi manusia. Gitu kan ya. Ini dari sini pun kita sudah paham gitu ya, bagaimana orang tua dulu kita membuat sesuatu. Ya, dan kalau kita lihat ini tangkainya, kalau kita buat seperti ini gitu ya, ini kesini adalah melambangkan antara kita dengan manusia yang lain gitu ya. Dan ini kita melambangkan kita dengan Tuhan ya, atau kalau bahasa agama adalah hablum minallas, hablum minallah gitu ya. Ini pun dibuat dengan secara luar biasa ya, mementingkan semua aspek. Terlihat dari sini ini anyaman bambu, bahwa kita antara manusia ini harus saling melengkapi, saling membutuhkan, saling keterkaitan gitu ya, apalagi dengan Tuhan kita yang satu, seperti itu ya. Jadi dari sini pun gitu ya, dari hal sekecil ini pun kita dapat mengambil pelajaran, dapat mengambil hikmah yang begitu luar biasa. Bagaimana orang tua dulu kita memberikan sesuatu itu dengan manfaatnya gitu ya. Tidak asal membuat, tidak asal memberikan. Tapi ini sudah dipikirkan, sudah direnungkan mungkin ya, sudah dipelajari bahwa ini akan seperti ini, bahwa ini melambangkan ini, bahwa ini bermanfaat bagi ini, tidak hanya ini. Tuh ya.
Itu pun itu dari kipas, belum yang lainnya gitu ya. Dan semoga kita ini bisa membawa manfaat gitu ya, memberikan manfaat bagi orang lain. Seperti hanya kipas ini bisa mendinginkan orang lain, bisa menyejukkan orang lain, bisa memberikan hal-hal yang baik bagi orang lain ya. Tuh, itu ya sedikit tentang kipas atau hihit di masyarakat Sunda gitu ya. Semoga ini selalu ada gitu, selalu dilestarikan gitu ya, budaya-budaya seperti ini. Ada. Terima kasih.